أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali di tempat yang sangat mulia, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Tabaraka wa taala adalah pasar, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Sehingga pada kesempatan sore hari ini kita berada di tempat yang tentunya sangat mulia, di mana tempat yang paling Allah Tabaraka wa taala cintai. Maka ini merupakan kenikmatan yang tentunya harus kita syukuri, yang kemudian kita jaga kenikmatan tersebut. Jadi kalau Allah Tabaraka wa taala memampukan kita, memudahkan kita untuk bisa bermajelis ta'lim, untuk bisa bertalibul ilmi. Karena dengan ilmu inilah Allah Tabaraka wa taala akan memudahkan kita semuanya jalan menuju jannahnya. Yang kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan di dalam sebuah hadisnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh." Siapa yang ia berangkat ke masjid, man ghada ilal masjid, yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan. Jadi la yuridu illa ayata'allama khairan. Keluarnya dari rumah, berangkatnya ia, dikala ia melangkahkan kaki, gak ada keinginan-keinginan yang lain kecuali belajar sebuah kebaikan. Au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan. Jadi yang belajar dan yang mengajar, kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh. Ia mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis ini riwayat Tabrani, yang kemudian Syekh Albani dalam Sahih Tahribnya juga menyatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Maka umat semua yang sama-sama mengharap dari Allah Tabaraka wa taala, terkadang kita bersusah payah mengumpulkan harta yang kemudian kita niatkan untuk menunaikan ibadah haji. Ada yang sudah kumpul secara dananya juga harus menunggu giliran bertahun-tahun lamanya. Ya belum lagi di usia yang nanti mungkin sepuh,
ibadahnya mungkin sudah enggak maksimal, baru dipanggil karena daftar urutan itu untuk mendapatkan pahala haji. Nah, yang terkadang kita lupa bahwasanya ada amalan-amalan yang sejatinya juga bisa menandingi hal tersebut. Ya tetap haji asli itu akan lebih besar ya, karena haji yang mabrur laisa jazaa'il jannah ya. Enggak ada balasan yang pantas untuk orang yang naik haji yang mabrur tadi kecuali surganya Allah Taala. Namun kabar gembira dikala Nabi kita mengabarkan kalau seseorang keluar rumahnya, datang ke masjid, tidak menginginkan kecuali menginginkan sebuah kebaikan, begitu juga atau mengajarkan kebaikan, ia seperti mendapatkan orang yang menunaikan haji dengan haji yang sangat sempurna. Oleh karenanya umat semua, ya ini merupakan nikmat yang agung. Dikala pada kesempatan yang singkat ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Taala, ya meskipun hanya beberapa menit ke depan, ya kita sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya untuk saya pribadi dan kepada para umat semuanya. Kedua kalinya salawat serta salam jangan lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga beliau, sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Umat semua yang sama-sama mengharap dari Allah Taala, ya bagaimana kabarnya? Kami mendoakan semoga selalu dalam keadaan sehat, diberi keberkahan baik umur maupun harta. Dan untuk memulai kajian pada kesempatan sore hari ini, maka kami berdoa kepada Allah Taala, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li ustadina wa li jami'il muslimin wa muslimat fi kulli makan. Sebentar umat ya. Cek. Cek 1 2. Baik umat semua yang sama-sama mengharap ridha Allah Taala. Ini mohon maaf, ini ada yang tidak pas ini kayaknya mic-nya ini. Bismillah, afwan ya, ini ada sedikit gangguan, mudah-mudahan lancar, bisa disimak dan didengar dengan baik. Umat semua yang sama-sama mengharap Allah Taala, ya kajian kita terakhir tentang masalah hak istri terhadap suaminya, dan sudah kita bahas 3 kali pertemuan, dan mudah-mudahan ini adalah pertemuan terakhir di bab ataupun permasalahan terkait mengenai hak istri terhadap suaminya, di mana menjalin, menghubung atau membina sebuah rumah tangga itu butuh pengorbanan yang sangat luar biasa,
sehingga ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Dikala kita saling memahami ini, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang kita harapkan. Karena sejatinya umat semuanya, sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan milik seorang hamba, bukan milik seorang suami, dan juga bukan milik seorang istri. Akan tetapi sakinah, mawaddah, warahmah dalam sebuah keluarga itu adalah haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita mengamalkan dan mempelajari syariat yang Allah turunkan ini, yang kemudian dengan kita berupaya, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi umat semuanya, terakhir kemarin kita membahas salah satu hak seorang istri terhadap suaminya, bahwasanya setelah sholat isya dianjurkan suami untuk segera pulang, karena ba'da sholat isya artinya malam itu adalah waktu untuk istrinya, waktu untuk istri di rumah. Nah, sehingga dikala seorang suami misalkan pulang malam atau telat pulang, seyogyanya dia memberitahu kepada istrinya supaya istrinya juga meridhoi hal tersebut. Di rumah juga tidak menanti-nanti, tidak menunggu. Yang biasanya yang menunggu di rumah itu penuh dengan kekhawatiran. Nah, oleh karenanya umat semua yang sama-sama menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini salah satu hak seorang istri, dan dia boleh minta kepada suaminya, pokoknya malam ini Bi atau Mas, habis isya pokoknya harus langsung pulang. Pokoknya harus langsung pulang, Dia minta kepada suaminya seperti itu. Dan itu adalah haknya dia, haknya seorang istri. Nah, cuman kalau jadi masalah sudah diperjuangkan pulang, sampai rumah malah istrinya sudah tidur. Tapi umat semua yang sama-sama mengharap Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka saya melanjutkan, hak seorang istri yaitu adalah suami mengizinkan istri keluar rumah untuk sebuah keperluan. Nah, suami mengizinkan istrinya keluar rumah untuk sebuah keperluan. Seperti jika ingin sholat berjamaah di masjid. Jikalau seorang istri meminta, meskipun sholatnya wanita yang paling afdal adalah di rumahnya, di antara rumahnya yang paling afdal adalah di dalam kamarnya. Namun jikalau suatu saat, suatu hari, seorang wanita tersebut misalkan ingin sholat ke masjid berjamaah, sholat tarawih misalkan, yang mungkin itu momen-momen yang terkadang dengan keluarga besarnya misalkan, akhirnya dia mintalah izin kepada suaminya, sudah mulai ngaji nih kan, suaminya juga sudah mulai paham, mulai ngaji. Tapi karena mungkin belum dapat ilmunya, akhirnya nggak boleh. Pokoknya wanita harus sholat di rumah. Sebaik-baik wanita sholat di dalam kamarnya misalkan. Maka sejatinya ada hak seorang istri di sana. Dikala seorang istri minta izin keluar rumah untuk keperluannya, seperti ia misalkan sholat berjamaah di masjid, contohnya misalkan sholat tarawih tadi, maka seyogyanya seorang suami memberikan izin. Kemudian berkunjung untuk mengunjungi keluarganya. Misalkan seorang istri tersebut punya sanak famili, punya kakak, punya adik, atau ponakan misalkan, yang kemudian dia izin kepada suaminya, izin kepada suaminya, maka seorang suami tersebut harus memberikan izin kepada istrinya. Namun dengan catatan umat semua yang sama-sama mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu adalah
harus tetap menyuruhnya memakai hijab, ya, artinya menggunakan busana muslimah, ya. Kemudian melarangnya untuk bertabarruj. Tabarruj itu apa? Berhias diri, ya, keluar rumah memakai wangi-wangian, pokoknya semua dipakai, ya, apalagi sampai dandan, bersolek dan segala macam. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Kemudian juga, ya, sebagaimana ia juga harus, ya, melarang istri agar tidak memakai wangi-wangian, ya, bersolek tadi. Kemudian ikhtilaf, ya, atau bersalam-salaman, ya, dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, jadi umat semua yang sama-sama mengharap kepada Allah Taala, ya, ini adalah poin-poin yang penting, ya, dikala seorang wanita meminta izin kepada suaminya untuk sebuah keperluan misalkan, maka ditengok, ya, tidak menggunakan wangi-wangian yang berlebihan, bersolek, kemudian, ya, tidak tabarruj tadi, tidak ikhtilat, menutup auratnya, ya, tentunya dengan kaidah-kaidah yang syar'i. Sama halnya dikala sholat tarawih tadi, ya. Tapi, ya, biasanya kaum hawa ini sholat tarawih, masya Allah, malah bersolek, ya, pakai wangi-wangian, jalan sampai tercium di jamaah kaum laki-laki, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi umat semuanya harus bisa mengkondisikan dan menggunakan apa pada tempatnya, karena sejatinya bersolek adalah untuk suaminya di rumah. Jangan sampai terbalik, ya, jangan sampai terbalik di dalam rumah begitu-begitu saja, di luar rumah, masya Allah, ya. Namun harus di dalam kamar itu masya Allah, ya, di luar rumah biasa-biasa saja. Ya, ini poin, ya, yang selanjutnya yang termasuk, ya, haknya seorang istri, ya, meminta izin atau suami memberikan izin, mengizinkan istrinya jika ia keluar rumah untuk sebuah keperluan. Kemudian yang selanjutnya umat semua yang sama-sama mengharap kepada Allah Taala, ya, suami harus memerintahkan istri untuk mendirikan agamanya, ya, serta menjaga sholatnya. Ini salah satu menjadi sebuah kewajiban suami, dan sejatinya adalah haknya seorang istri minta kalau memang hal tersebut, ya, belum ada dari suaminya, maka suami itu sudah seyogyanya memimpin, seyogyanya mengarahkan bagi keluarganya, ya, untuk taat kepada Allah Taala. Ya, sebagaimana Allah Taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Nah, ini juga salah satu yang menjadi hak seorang istri, yaitu adalah mendapatkan pengarahan, bimbingan, pendampingan di dalam masalah ketaatan kepada Allah Taala. Ini juga harus difahami, yang kemudian jangan sampai nanti salah faham. Salah fahamnya di mana? Kalau seorang suami yang dia sudah mulai faham, seorang suami yang sudah mulai ngerti, ya, seorang suami yang sudah mulai ikut ngaji, yang kemudian dia mengarahkan istrinya, mengarahkan anak-anaknya untuk taat kepada Allah Taala, maka umat semuanya kemudian jangan, wah, ini suami sudah ikut ngaji sekarang gayanya beda, sedikit-sedikit dalil qaulullah, ya, ada pelanggaran sedikit langsung dikasih dalil dan segala macam. Akhirnya seorang istri merasa risih. Seharusnya jangan sampai merasa risih, karena sejatinya seorang suami tadi sedang mempraktikkan ilmu yang ia dapatkan. Apa? Yaitu adalah wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha.
Perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ya, dalam beribadah kepada Allah Taala, ya, kita tidak mungkin membutuhkan sebuah kesabaran. Yang mana ini harus saling bekerja sama antara suami dengan istrinya. Umat semua yang sama-sama mengharap Allah Taala, yang kemudian ya, supaya selesai ya pertemuan kali ini. Selanjutnya salah satu hak seorang istri yaitu adalah suami tidak boleh menyebarkan rahasia. Ini juga menjadi hak seorang istri. Suami tidak diperkenankan menyebarkan rahasia dan menyebutkan kejelekan istrinya di depan orang lain. Apalagi sekarang ya luar biasa, masyaallah, dunia teknologi itu sangat luar biasa. Ada sebagian orang curhatnya salah tempat, sehingga dia akan cerita tentang istrinya, tentang keadaan rumahnya, ya. Di mana? Di media sosial. Bikin status, ya. Istri saya kayak gini. Bikin status, ya. Istri saya kalau tidur ngorok misalkan, atau yang lain, ledean yang lain terkait mengenai rahasia rumah tangganya, terkhusus dalam hal ini adalah kekurangan istrinya. Maka ini adalah hak seorang istri. Jikalau suami melakukan hal tersebut, maka dia boleh meminta kepada suami untuk tidak melakukan itu. Karena sesungguhnya yang menjadi hak seorang istri adalah untuk disembunyikan, untuk ditutupi kekurangan yang ada. Karena kita faham ya umat semua yang sama-sama mengharap Allah Taala. Kita ini adalah manusia yang penuh keluput, penuh kesalahan. Enggak ada yang sempurna. Seorang istri juga bukanlah bidadari yang sempurna. Seorang suami bukanlah juga seorang laki-laki yang sempurna. Banyak kekurangannya. Ya, sehingga menjadi hak seorang istri adalah apa? Ditutupi kekurangan yang ada padanya. Sehingga tidak sepantasnya seorang suami menceritakan apa yang ada, kekurangan yang ada pada istrinya. Ya, meskipun itu kepada orang terdekat, maka tidak diperbolehkan. Kenapa demikian ya? Karena suami adalah orang yang dipercaya tentunya. Suami adalah orang di antara orang-orang yang lain, orang-orang yang dipercaya ya terhadap istrinya tersebut. Ya, dan dituntut untuk dapat memeliharanya, untuk dapat menjaganya. Jadi kalau sudah hidup berdua, plus minusnya itu saling tahu. Ya, pasangan kita itu adalah orang yang paling paham dengan kondisi kita. Kekurangan kita dia tahu, kelebihannya juga dia tahu. Nah, begitu juga seorang suami akan paham betul dari ujung rambut sampai ujung kuku paling bawah, paham betul kondisi istrinya itu seperti apa. Maka tidak diperbolehkan dan yang kemudian menjadi hak seorang istri. Kalau ini nanti dilanggar misalkan, maka konsekuensinya adalah pertanggungjawaban sampai di akhirat kelak. Yang dimana ia menceritakan kekurangan istri, cerita sama sahabatnya, curhat misalkan di medsos apalagi, ya, cerita sama teman dekatnya, ya, istrinya sudah nggak kayak dulu, sudah gemuk sekarang, ya, sudah bingung membedakan mana bantal, mana istri, kan, bentuknya sama, dan segala macam, maka tidak diperbolehkan. Ya, maka tidak diperbolehkan. Yang ini kemudian menjadi hak seorang istri. Sehingga di antara rahasia suami istri ya yang paling dijaga, yang paling harus dirahasiakan adalah, mohon maaf ya, terkait masalah urusan ranjang. Urusan ranjang, urusan di dalam kamar tidak boleh keluar.
diceritakan. Begitu juga seorang istri, janganlah cerita sama teman arisan misalkan atau tetangga, kawan dekat, ya, suami saya sudah gak kayak dulu, ya, baru kepegang sudah tidur misalkan, dan segala macamnya. Ya mungkin karena dia capek dan segala macam, banyak faktor ataupun problematika yang lain yang terjadi di dalam suami istri, maka tidak diperbolehkan disampaikan keluar, diceritakan keluar, maka ini tidak diperkenankan. Maka Rasulullah SAW yang melarang keras ya agar tidak mengumbar rahasia tersebut, ya rahasia suami istri tersebut di depan umum. Ya ini menjadi ya larangan tentunya, bukan hanya kepada suami, akan tetapi juga kepada istri, ya kepada istri. Sehingga urusan rumah tangga ya berarti berada di dalam rumah tangga. Tidak boleh kita menceritakan, ya tidak boleh kita menceritakan kekurangan apa yang ada dalam. Nah, sehingga umat semua yang sama-sama mengharap dari Allah Tabaraka wa Taala, ya maka ini tidak diperbolehkan. Yang dahulu, ya kalau kita mau melihat ya bahwasanya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid radhiyallahu anhuma, bahwasanya pada suatu saat ya ia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari kalangan laki-laki dan para wanita sedang duduk. Jadi Rasulullah ya di kala itu bersama para sahabatnya dan ada wanita-wanita yang sedang duduk. Maka beliau bersabda, apakah ada seorang laki-laki yang menceritakan apa yang telah ia lakukan bersama istrinya? Atau adakah seorang istri yang menceritakan apa yang telah dilakukan dengan suaminya? Rasulullah datang dengan para sahabatnya menghampiri sahabat yang di kala itu sedang duduk-duduk dan bertanya tentang masalah ini. Artinya ini juga adalah sebuah ilmu yang seharusnya disampaikan, bahwasanya itu nggak boleh diumbar. Sehingga Rasulullah menegaskan dan menanyakan kepada para sahabatnya, ada nggak di antara nih laki-laki yang bercerita tentang kalian, ya terutama di masalah dalam kamarnya. Karena menjadi miris ya dikala seorang suami ketemu dengan temannya, sama-sama suami bercerita, tadi malam pakai gaya apa misalkan, atau seorang istri juga demikian dan seterusnya. Maka itu tidak boleh disampaikan, ya tidak boleh diceritakan. Yang kemudian ya Nabi kita dengan pertanyaan tersebut kepada para sahabatnya, ya akan tetapi semuanya terdiam, ya semua terdiam kecuali aku, katanya. Siapa? Asma binti Yazid radhiyallahu anhu. Kecuali Asma berkata, demi Allah wahai Rasulullah, sungguhnya mereka semua telah melakukan hal tersebut. Jadi saling tukar apa? Saling tukar apa yang dilakukan, saling tukar pengalaman, saling tukar ide. Yang kemudian maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian melakukannya, karena sesungguhnya yang demikian itu seperti syaitan yang bertemu dengan syaitan perempuan, kemudian ia menggaulinya sedangkan manusia menyaksikannya. Ya, maka ya ini tidak diperbolehkan. Ya saya yakin umat semua yang sudah ngaji, yang sudah sering kajian, ya poin yang satu ini sudah tidak asing lagi. Untuk saling menjaga kekurangan, baik fisik ya ataupun yang lain, karakter misalkan ataupun yang lainnya, kalau tidak menimbulkan sebuah solusi, ya kecuali dia bercerita ingin mencari sebuah solusi, itu pun bercerita kepada orang yang sekiranya bisa memberikan solusi. Ya punya masalah di dalam keluarga, kita tidak pungkiri. Ya, kehidupan pasti ada yang namanya masalah, karena masalah itu adalah sebuah ujian yang Allah berikan kepada keluarga tersebut. Sehingga dikala seorang keluarga tadi, seorang suami misalkan ya, atau seorang istri misalkan bercerita, yang kemudian untuk mencari sebuah solusi dalam keluarganya,
ya maka ini masih diperbolehkan. Tapi dengan catatan dia mencari solusi di orang yang tepat, yang ia pun juga bisa menjaga amanah rahasia yang ia sampaikan. Ya, tidak diumbar begitu saja dengan keluhan-keluhan yang lain-lain. Ya, cerita sama temannya, aduh istri saya itu memang nggak bisa dandan, ya, pakai minyak wangi aja nggak bisa. Boro-boro mau pakai suruh beli minyak wangi aja lo nggak paham. Minyak wangi mana yang sekiranya bisa memikat kaum laki-laki, dia itu lo nggak ngerti. Ya mungkin karena dulu tinggalnya di kampung misalkan dan segala macam. Ya terkadang hal yang seperti itu, ya, yang tidak kita sadari, yang kemudian kita menceritakan. Atau bercerita yang lain, aduh istri saya, suami saya, ya banyak panunya, ya, gatalnya di mana-mana misal dan segala macam. Kekurangan-kekurangan baik fisik ataupun tingkah laku, ya. Pasangan saya tuh kalau malam tidurnya kok ya ngorok, ganggu saya nggak bisa tidur dan segala macam. Berceritalah hal itu kepada temannya, kepada siapapun itu, maka itu tidak diperbolehkan. Baik suami maupun istri, ya tidak boleh menceritakan apa yang ada di dalam rumah tangga mereka. Apalagi yang masih muda-muda, ya, yang baru-baru menikah. Ya, atau yang belum menikah, ini menjadi pelajaran ke depan. Atau yang sudah mungkin suntuk, bosan, ya, yang terkadang Allah uji di dalam keluarga tersebut, belum Allah turunkan sakinah mawaddah warahmah, sehingga apa saja yang ada pada pasangannya dia menilainya sebagai kekurangan, sebagai aib, ya. Yang sehingga apa? Sehingga itu diceritakan, ya. Dia berat untuk menjaga lisannya. Kenapa? Karena sudah saking jengkelnya sama pasangannya. Maka umat semua yang sama-sama mengharap dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sakinah, mawadah, warahmah itu adalah murni haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita selaku manusia jangan ngerengek-ngerengek sama manusia. Untuk minta apa? Minta dicintai, minta dikasihi, minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mintanya harus kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena yang menggerakkan hati suami adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang menumbuhkan rasa cinta terhadap hati suami terhadap istrinya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang menumbuhkan kasih sayang terhadap suaminya kepada istrinya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suami itu juga gak bisa mengendalikan hatinya. Sehingga pemahat semua yang sama-sama mengharap dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ada kaidah yang harus kita pegang, ya. Dikala kita hubungannya ingin baik kepada makhluk, baik itu kepada anak, orang tua, kepada suami, maka yang pertama kali diperbaiki adalah yang mana? Hubungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hubungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus kita perbaiki. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan dalam Quran surat Al-Kahfi, yang dikala Allah Tabaraka wa Ta'ala bercerita, ya, tentang kondisi tembok bangunan di mana itu adalah milik dua anak yang soleh. Milik dua anak yatim yang orang tua yang soleh. Dikala Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihan. Dikala Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan adapun dinding rumah, ya, yang miring kemudian diperbaiki dikala itu oleh Nabi Khidir, yang Nabi Musa bertanya-tanya. Ternyata dinding itu yang miring tadi kepunyaan dua orang anak yatim yang di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua,
yang dahulu ya, sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Artinya apa umat semua yang sama-sama mengharap Allah Taala. Dikala kita yang menginginkan anak-anak kita terjaga, yang terkadang ini menjadi pertanyaan orang tua pada umumnya, Ustaz, bagaimana supaya mempunyai anak yang soleh? Ustaz, jurusnya apa? Ustaz, poin-poinnya apa supaya anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleha? Ya, harus bagaimana cara mendidiknya? Dia lupa satu hal. Ternyata Allah akan menjaga anak-anak kita, generasi kita dengan kesolehan orang tuanya. Artinya apa? Dikala kita menjaga hubungan baik kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berusaha menjadi seorang hamba yang soleh, menjadi orang tua yang soleh, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjaga anak generasi kita juga menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Yang terkadang kita hanya fokusnya kepada apa? Yang di depan, fokusnya kepada anak-anaknya saja, tidak muhasabah diri, ya. Sehingga umat semua paling enak itu kalau kita muhasabah. Anak nakal kok tingkah lakunya gini. Dulu saya bagaimana? Oh ternyata dulu kecilnya saya waktu jadi anak juga kayak gitu. Misalkan saya juga gak nurut sama orang tua saya dulu. Terkadang dikala kita menjadi orang tua, kita gak sadar bahwasanya kita juga seorang anak. Maka coba ditengok dulu bagaimana sikapnya kepada orang tua, atau sekarang bagaimana dengan orang tua ya yang masih ada atau mungkin yang sudah meninggal. Maka umat semua yang sama-sama mengharap dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam masalah mendidik anak, bukan hanya fokus kepada bagaimana cara mendidik anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Bukan hanya sekedar kita kirim ke pondok yang bagus, bukan hanya sekedar itu. Akan tetapi doa ini merupakan global, mujmal. Ya, doa orang tua artinya kesolehan orang tua juga sangat berpengaruh terhadap solehnya anak kita. Ya, sehingga kembali kaidah tadi semuanya, kalau keluarga ini misalkan sedang retak, artinya hubungan dengan suami ini lagi nggak bagus, maka yang pertama kali yang harus diperbaiki adalah hubungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana ibadah kita kepada Allah? Sudahkah kita meningkatkan amal-amal soleh kita? Jikalau hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala harmonis, Allah nanti yang akan urus suami. Tentunya pasti umat semua pasti akan berdoa ya, dengan amal soleh yang dikerjakan. Allah nanti yang ngatur, Allah nanti yang membolak-balikkan hati suami. Serahkan urusan suami kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau ada suaminya yang sudah mulai tanda-tanda mau nambah, kurang ridho, ya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak amal soleh. Kalau memang ya belum siap untuk hal tersebut. Umat semua yang sama-sama mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, sebuah pelajaran yang sangat penting melihat kejadian ya, ataupun kisah dahulu bagaimana Nabi kita Muhammad SAW juga pernah ditegur langsung oleh firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung wahyu yang turun dikala beliau menceraikan Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ada sejarahnya menceraikan siapa? Hafsah. Yang kemudian turunlah ayat teguran. Rasulullah ditegur, kenapa? Kemudian diperintahkan untuk rujuk, dirujuk kembali Hafsahnya. Kenapa? Ummahat semuanya, karena Hafsah adalah seorang wanita yang qawwamah, yang dia itu orangnya sholat malamnya khusyuk dan suyamah. Dia ahli puasa.
ahli puasa pada siang hari dan pada malamnya sholat pada malam hari. Jadi susah sekali ngomongnya. Soyamah dan qaimah itu tadi. Soim artinya dia adalah orang yang ahli puasa, kemudian qaimnya adalah dia adalah yang ahli beribadah malam. Maka Allah tabaraka wa taala yang langsung menegur, akhirnya beliau rujuk. Ya. Beliau rujuk kepada Hafsah di kala itu. Nah, maka umat semua yang sama-sama mengharap Allah tabaraka wa taala, sebuah kunci yang harus dipegang untuk mempertahankan sebuah keluarga, yaitu adalah bagaimana hubungan kita kepada Allah tabaraka wa taala, minta kepada Allah tabaraka wa taala. Dan juga ya hal-hal menjadi kewajiban seorang istri juga harus ditunaikan. Karena itu asbab akan datangnya sakinah, mawaddah, warahmah itu tadi. Tapi umat semua yang sama-sama mengharap Allah tabaraka wa taala, ya sudah enggak terasa ini ya sudah 40 menit ke depan dan sudah mendekati ya jam 5 supaya tidak terlalu sore. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, maka saya persilahkan sebelum kajian ini kita tutup, dan mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa menambah keilmuan, wawasan pada saya khususnya dan pada umat semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, semoga Allah tabaraka wa taala menurunkan ya sakinah, mawaddah warahmah di tengah-tengah keluarga kita, yang kemudian pun kebahagiaan dunia dan akhirat pun kita gapai. Tapi umat semuanya saya persilahkan, mungkin mohon maaf mic-nya terkendala yang satunya sehingga tadi dicabut sama Ustaz Muhammad. Baik, saya persilakan, Fadhil.